Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Puspita, kelas M243, kelompok 5. Saya akan melakukan percobaan menanam kacang hijau selama 5 hari. Adapun alat dan bahannya itu kacang hijau 20 biji, gelas plastik 4 buah, dan kantong hitam plastik 2 buah, dan label nomor 1 sampai 4, dan kapas sedikitnya, dan air sedikitnya. Langkah kerjanya yaitu pertama kita masukkan kacang hijau ke tempat ke gelas dan berikan air sedikitnya dan rendam kacang hijau ini selama 24 jam. Langkah selanjutnya berikan label ke gelas plastik ini dari angka 1 sampai angka ke-4. Berikan gelas plastik ini dengan kapas sedikitnya. Secukupnya. Gelas pertama diberikan biji kacang hijau sebanyak 5 buah. Lalu gelas pertama ini disimpan di tempat yang terang selama 5 hari. Selanjutnya gelas kedua berikan biji kacang hijau sebanyak 5 buah yang sudah direndam selama 24 jam. Dan simpanlah gelas kedua ini ke tempat yang gelap. Langkah selanjutnya beri biji kacang hijau ke gelas ketiga sebanyak 5 buah yang kacang hijaunya sudah direndam 24 jam. Gelas ketiga ini akan diberikan plastik hitam, terus disimpan di tempat yang gelap. Langkah selanjutnya, gelas keempat ini akan diberikan biji kacang hijau sebanyak 5 buah yang sudah direndam. Kita akan simpan gelas keempat ini ke tempat yang terang dengan menggunakan plastik hitam. Bungkuslah gelas ketiga ini menggunakan plastik. Gelas keempat juga dibungkus menggunakan plastik hitam. Kita akan simpan gelas ketiga ini ke tempat yang gelap dan gelas keempat ini ke tempat yang terang. Dan gelas pertama ini juga disimpan di tempat yang terang dan gelas kedua disimpan ke tempat yang gelap. Gelas pertama dan keempat akan kita simpan di tempat yang terang selama 5 hari. Gelas kedua dan ketiga akan kita simpan di tempat yang gelap selama 5 hari. Dan kita akan melihat perubahannya. Pertama di tempat yang terang, nomor 4 yang menggunakan plastik hitam, nomor 1 tidak menggunakan plastik hitam. Pertama di tempat yang gelap, yang gelas kedua adalah yang tidak memakai plastik, dan gelas ketiga adalah yang memakai plastik hitam. Itulah tadi hasil pengamatan kacang hijau di hari pertama. Pengamatan hari kedua, yang nomor 1 tidak menggunakan plastik hitam, yang nomor 2 menggunakan plastik hitam. Kedua di tempat yang gelap, yang gelas bernomor 2 tidak menggunakan plastik hitam. Gelas plastik yang nomor 3 menggunakan plastik hitam. Itulah tadi hasil pengamatan kacang hijau di hari kedua. Hari ketiga di tempat yang terang, yang nomor 1 tidak menggunakan plastik hitam, dan yang nomor keempat menggunakan plastik hitam. Ketiga yang nomor 2 di tempat yang gelap dan tidak menggunakan plastik hitam, dan yang nomor ketiga di tempat yang gelap menggunakan plastik hitam. Itulah tadi hasil pengamatan kacang hijau di hari ketiga. Tempat yang terang, yang nomor 1 tidak menggunakan plastik hitam, dan yang nomor keempat menggunakan plastik hitam. Tempat yang gelap, yang nomor 2 tidak menggunakan plastik, dan yang nomor ketiga menggunakan plastik hitam. Itulah tadi hasil pengamatan kacang hijau di hari keempat. Hari kelima di tempat yang terang, yang nomor 1 tidak menggunakan plastik hitam, dan yang nomor keempat menggunakan plastik hitam.
kelima di tempat yang gelap, yang nomor 2 tidak menggunakan plastik hitamnya, dan yang nomor ketiga menggunakan plastik hitam. Itulah tadi hasil pengamatan kacang hijau di hari kelima. Saya akan memberikan kesimpulan dari percobaan tanaman kacang hijau. Percobaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau pada media kapas di berbagai kondisi cahaya menunjukkan bahwa cahaya sangat mempengaruhi pola pertumbuhan. Biji yang tumbuh di tempat gelap mengalami pertumbuhan batang yang cepat dan memanjang dengan daun yang pucat akibat dominasi hormon auksin. Sebaliknya, biji yang tumbuh di tempat yang terang tumbuh lebih lambat, namun menghasilkan batang yang kokoh dan daun hijau karena cahaya menghambat kerja hormon auksin. Penggunaan plastik hitam memberikan efek serupa dengan kondisi gelap total. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa kondisi cahaya yang berbeda menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda pada kacang hijau. Saya akan juga memberikan saran berdasarkan hasil percobaan untuk pertumbuhan kacang hijau yang optimal. Beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu pertama, berikan paparan cahaya yang cukup, ideal cahaya matahari pagi atau sore. Jika menggunakan cahaya buatan, sesuaikan intensitas dan durasinya. Yang kedua, jaga kelembapan media tanam seperti kapas agar lembab namun tidak terlalu basah untuk mencegah akar busuk. Yang ketiga, pastikan sirkulasi udara baik untuk mencegah pertumbuhan jamur dan penyakit, terutama jika menggunakan plastik hitam, pastikan ada ventilasi. Yang terakhir, lakukan pengamatan rutin untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau sehingga tindakan pencegahan atau perbaikan dapat segera dilakukan jika diperlukan. Itulah tadi yang saya dapat simpulkan dan saran yang saya berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.